Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Kemudian kita juga lihat ya bahwa sebenarnya kalau gold ini, kalau di time frame 4 jam, memang pergerakannya itu belum begitu terbaca jelas ya, karena memang posisinya itu dari kemarin dia masih sideways, dan kalau kita lihat pun banyak ya spike ya di dalam candle ini gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini ada dua spike candle yang memang diikutin dengan spike candle sebelumnya juga ya teman-teman ya. Jadi memang secara pergerakan bisa saya kategorikan ini masih dalam masa atau fase akumulasi gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, di sini ada resisten ya, resisten itu di 2335 2328. Kemudian kalau kita lihat memang selama di bawah resisten ini ya, kita juga ada melihat bahwa di sini ada yang namanya trend line ya, ini uptrend. Kemudian di sini dia breakout ya, breakout trend line di sini. Nah ini kalau kita lihat nih ya, harganya itu tertahan ya di atas, di bawah trend line itu sendiri teman-teman. Yang artinya si 2335 sampai 2328 ya, ini masih menjadi area resisten untuk gold itu sendiri. Nah memang sebenarnya kalau saya personal ya, melihat dari pergerakan yang ada saat ini ya, dari sini nih, ini masih kurang menarik gitu teman-teman, karena belum ada clear direction dari si market itu sendiri gitu. Makanya sebenarnya dari saya itu belum ada trading gold yang gimana banget ya, bahkan kemarin itu saya belum ada buka untuk entry gold ya. Dan mungkin hari ini kalau memang ada konfirmasi yang cukup clear ya dari market itu sendiri, saya akan coba nanti cari setup sell selama dia belum bisa break dari 2335 ini teman-teman gitu ya. Jadi nanti mungkin SL di 2336 atau di 2337 ya kan, atau kalau bisa ya saya nanti di atas spike harga yang ini teman-teman. Nah ini mungkin masih tunggu dulu ya sampai kurang lebih sesi London lah gitu, kita baru coba cari entry point untuk si gold ini sendiri. Karena jujur kemarin saya cuma main dari si Euro USD ya, puji Tuhan profit ya. Kemudian kalau kita lihat juga memang karena gold ini potensinya itu masih belum begitu terlihat ya, jadi saya skip dulu gitu teman-teman untuk kemarin gitu. Tapi hari ini kalau misalnya seperti yang saya bilang ya, ini ada resisten ya, jadi selama dia belum bisa break maka kita masih bisa ada peluang nih untuk cari area sell di sini gitu. Oke. Nah, kemudian target sell-nya sampai mana bang? Nah, kalau kita ngomongin target sell, ya maka target sell kita tuh sebenarnya nanti ya, kita pasti cek dulu di sebelah sini. Ya, sini ada satu, ya ini pertama 2331, 2328 ya. Kemudian di sini 2321 ya. 2321, 2320, ini target sell 1, target sell kedua di sini ya. Kotak ini di 2316, 2307, target sell 3, dan target sell 4 finalnya itu di sini. Ya karena ini kalau kita lihat jadi area yang cukup kuat ya untuk gold itu sendiri di 2300 sampai 2297 gitu teman-teman. Nah kemudian bang, kalau misalkan dia break dari 2325, nah di atas 2325 kita tunggu konfirmasi, kita buy target di 2343 atau 2340-an, dan target tertinggi itu bisa ke 2350, 2355 kembali gitu. Oke. Nah sebelum kita lanjut lagi ya, ada bagusnya juga kita lihat dari si daily-nya. Jadi kalau dari daily-nya sendiri ya, untuk Fibo 76.4 di sini atau 2318 ya, masih jadi area support nih untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Dan di daily sendiri pun kemarin dia terbentuk bullish engulfing dari area support di sini ya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada sedikit perlawanan dari pihak buyer untuk menaikkan harga gitu. Tapi overall untuk pergerakan masih downtrend ya untuk si gold ini sendiri, jadi masih belum ada merubah struktur harga itu sendiri teman-teman. Nah berarti ini bang masih ada potensi dia untuk turun, masih ada gitu selama dia belum ngebreak dari 2364 ini ya, maka potensi dia turun tuh masih cukup besar gitu. Dia udah break sini pun target tertingginya baru bisa sampai 2384 ini dulu gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian kita lihat lagi ya, untuk hari ini kalau kita mau cek news ya, di sini ini untuk news. Bentar. Kita cek news untuk hari ini.
Nah, untuk hari ini ada George Job opening ya, sama ada Om Powell mau ngomong-ngomong nih untuk hari ini kita teman-teman. Om Powell tuh ngomong di 20.30 malam ya, kemudian ada George Job opening di jam 9 malam gitu teman-teman. Lalu dari Euro sini ada CPI ya, report inflasi di jam 2 siang ya. Ya ini jadi ada 3 news ya. Yang pertama itu Euro untuk CPI. Lalu untuk USD di 20.30 ada The Fed ya, Powell mau speech ya untuk hari ini. Lalu di jam 9 malam itu ada George Job opening atau pembukaan lapangan pekerjaan baru gitu. Dan memang kalau kita lihat tadi George Job opening itu melemah ya, dimana di sini memang cukup bagus potensinya untuk si DXY itu, untuk si gold atau euro dan juga GU sendiri untuk rebound dari level harga saat ini gitu. Cuma permasalahan utamanya adalah ada di sini ya, di the Fed-nya. Jadi the Fed ini kan dia speech ya, jadi kita belum tahu nih hasilnya bagaimana gitu. Nah jadi memang untuk hari ini itu akan lebih dipengaruhin si market movement-nya oleh si Om Powell ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah lalu kita lihat lagi ya, untuk dari si DXY ya, dari si DXY itu sendiri ya, DXY ini memang masih mempertahankan trend uptrendnya dia dan tertahan di area support ya, resisten di 106.07 sampai 105.92 gitu teman-teman. Dengan area resisten tertinggi untuk saat ini itu ada di level harga 106.24 sampai 106.38 gitu. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya ya DXY ini selama dia bertahan ya atau belum bisa menembus kedua resisten ini ya, dia masih akan turun kembali retest ke 105.13 ya sampai 105.11 itu sendiri teman-teman gitu. Oke. Nah, berarti DXY kalau misalkan hari ini memang reportnya melemah dan memang hasil dari speech-nya juga kurang bagus, berarti DXY bisa turun lagi dan itu bisa mengakibatkan gold ini melanjutkan kenaikan lagi ya, break dari 2335 lanjut naik ya, bisa ke 2343 sampai 2350 kembali gitu. Ya ini juga kalau kita lihat dari daily juga ya, sebenarnya selama dia berada di atas 2318 atau 2320 ya, kekuatan naik itu masih cukup kuat, bisa ke retest ke 2343 kembali gitu teman-teman. Oke, ya itu dulu ya mungkin bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Ya terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau misalkan kalian punya masukan boleh kalian komen di kolom komentar. Ya kalau misalkan ada perbedaan pandangan itu wajar ya, karena memang sifatnya ini sangat personal dan ini adalah pandangan saya yang saya berikan kepada kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.